Badan usaha terbagi menjadi dua. Yang pertama, badan usaha milik negara. Yang kedua, badan usaha milik swasta. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara terdiri dari perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, perusahaan perseroan atau persero, badan usaha milik daerah atau BUMD. Kemudian bentuk-bentuk badan usaha milik swasta terdiri dari perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas. A. Badan usaha milik negara. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara. A. Perusahaan jawatan atau perjan. Ciri pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 adalah: yang pertama, tujuan melayani kepentingan umum. Yang kedua, bagian dari departemen atau direktorat jenderal. Yang ketiga, dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Yang keempat, dipimpin oleh kepala jawatan. B. Perusahaan umum atau perum. Ciri-ciri perum adalah: yang pertama, berstatus badan hukum dan dilindungi undang-undang. Yang kedua, dapat dituntut dan menuntut, serta hubungan hukumnya diatur secara perdata. Yang ketiga, modal seluruhnya dimiliki oleh pemerintah dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat, pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. C. Perusahaan perseroan atau persero. Modal terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Ciri-ciri persero adalah: yang pertama, tujuan utamanya mengejar keuntungan. Yang kedua, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, status pegawai persero adalah pegawai swasta. Yang keempat, pendirian perseroan diusulkan oleh menteri kepada presiden. Yang terakhir, badan usaha milik daerah atau BUMD. Tujuan BUMD adalah ikut serta dalam pembangunan daerah setempat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ciri-ciri BUMD adalah: yang pertama, pemerintah daerah sebagai pemegang hak atas kekayaan. Yang kedua, bentuk badan usaha berstatus badan hukum. Kemudian, badan usaha milik swasta. Bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. A. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perorangan adalah badan usaha yang didirikan, dimodali, dan dikelola oleh satu orang. Pemilik perusahaan bertanggung jawab secara penuh terhadap risiko usaha. Kelemahan perusahaan perorangan antara lain: yang pertama, kesulitan dalam manajemen. Yang kedua, kegiatan usaha dipegang sendiri oleh pemilik. Yang ketiga, sumber modal jumlahnya kecil. Yang keempat, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. B. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Keunggulan firma adalah: yang pertama, prosedur pendirian modal mudah. Yang kedua, kemampuan finansial lebih besar. Yang ketiga, keputusan diambil bersama. Yang keempat, status hukum jelas. Firma memiliki kelemahan antara lain: yang pertama adalah tanggung jawab tak terbatas. Yang kedua, rawan konflik internal. Yang ketiga, kontinuitas firma kurang terjamin. C. Persekutuan komanditer. Pada persekutuan ini terdapat sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh dengan seluruh kekayaan terhadap utang-utang perusahaan. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Keunggulan persekutuan komanditer: yang pertama, pendiriannya mudah. Yang kedua, modal yang dikumpulkan banyak. Yang ketiga, kesempatan ekspansi lebih besar. Yang keempat, manajemen dapat diverifikasikan. Kelemahan persekutuan komanditer: yang pertama, tanggung jawab yang tidak terbatas oleh sekutu aktif. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Yang ketiga, sukar untuk menarik kembali investasinya. Yang terakhir, perseroan terbatas. Ada dua macam perseroan terbatas, yaitu PT tertutup dan terbuka.
PT tertutup adalah PT yang pemegang sahamnya terbatas di kalangan tertentu, misalnya di kalangan keluarga. Kemudian PT terbuka atau sering juga disebut PT yang go public adalah PT yang sahamnya dijual umum. Keunggulan PT yang pertama, adanya pembatasan tanggung jawab atas utang perusahaan. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Yang ketiga, pemilikan saham dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat kecil. Yang keempat, saham mudah diperjualbelikan. Kelemahan PT yang pertama, biaya pendirian relatif tinggi. Yang kedua, harus mengadakan laporan pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, tidak ada alat yang efektif untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Terakhir, perlu izin untuk membuka usaha tertentu.